Baik, perkenalkan nama saya Doni Christian, NIM 181505103 kelas PTI 5D. Di sini saya membuat dua mode. Mode pertama adalah mode akses dan yang mode kedua adalah mode terang. Pertama saya akan menjelaskan mode akses terlebih dahulu. Nah, di sini dapat VLAN 1 yang bernama PTI 1 dan VLAN 2 bernama PTI 2. Ini saya akan mencoba menghubungkan PC 0 dengan PC 1. Nah, dia successful. Kenapa dia successful? Karena dia berada di satu VLAN. Kita coba lagi PC 0 dengan PC 2. Nah, dia fail karena dia berbeda VLAN. PC 0 di VLAN 1, PC 2 di VLAN 2. Baik, saya akan menjelaskan sekarang mode terang, di mana mode terang ini digunakan ketika port pada sebuah router sudah semua terpakai ketika kita ingin menambahkan klien baru ke dalam jaringan tersebut. Maka mode terang ini dibutuhkan agar kita dapat menambahkan klien tersebut dengan menambahkan sebuah switch lagi. Nah, sekarang kita coba menghubungkan PC 5 dan PC 9. Nah, ini dia sukses karena berada di VLAN yang sama. Kita coba hubungkan lagi PC 5 dan PC 7. Hasilnya adalah fail. Kenapa? Karena dia berada di VLAN berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang microtip. Yang pertama adalah Internet Gateway. Internet Gateway itu berfungsi untuk menghubungkan klien dengan internet atau sebagai gerbang masuknya internet. Nah, kenapa di sini terdapat 0000? Karena sudah bawaan dari IP address-nya. Yang kedua yaitu firewall jaringan. Firewall jaringan ini berfungsi membuat komputer klien bisa terkoneksi ke internet. Firewall ini melakukan perubahan IP address pengirim dari sebuah paket data. NAT yang saya pakai di sini adalah SRC NAT. NAT dijalankan menggunakan action masquerade yang mana dengan action tersebut router microtip akan menyembunyikan semua komputer klien yang berada di jaringan LAN sekaligus membuat seakan-akan setiap paket data yang dikirimkan dari komputer klien semuanya berasal dari router. Nah, yang selanjutnya manajemen bandwidth. Kita menuju ke web client. Untuk manajemen bandwidth ini berfungsi untuk mengatur kecepatan bandwidth atau kecepatan download dan upload dengan aplikasi Winbox. Nah, di sini yang sebelum menggunakan Winbox terjadi seperti ini. Ini sebelum menggunakan Winbox.
Ini sebelum menggunakan Winbox ya. Setelah saya matikan Winboxnya, terjadi seperti ini. Nah, ini. Sekarang untuk menggunakan Winbox, saya tambahkan dulu apply, oke. Nah, ini sudah terdapat PW terbaru. Kita sekarang uji lagi. Nah, dan yang tadinya sebelum menggunakan Winbox kan kecepatannya sampai 6 titik berapa tuh. Nah, yang sekarang menggunakan Winbox terjadi kecepatannya jadi terbatas. Seperti itulah manajemen bandwidth. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan konfigurasi administrasi proxy server. Nah, fungsi dari administrasi proxy server ini untuk menyimpan halaman-halaman website yang pernah kita kunjungi. Selain itu, digunakan untuk security, misalnya memblokir akses ke suatu website. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memblokir website detik.com dan undiksa.ac.id. Nah, kita langsung menuju ke webnya. Itu kita coba detik.com. Nah, kalau sudah muncul peringatan seperti ini, ingat gunakan internet dengan bijaksana. Berarti detik.com ini sudah berhasil terblokir websitenya, dan muncul di sini di tabnya ini ada awas gitu. Selanjutnya undiksa.ac.id. Nah, di undiksa.ac.id ini juga sudah terblokir karena sudah diberi peringatan seperti ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan konfigurasi DHCP server. DHCP server ini berfungsi untuk melayani request IP address dari klien, sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address di klien karena server yang sudah memberikannya. Kita menuju ke cron. Di sini saya sudah men-setting range IP-nya, ada ARI 30 sampai 254. Nah, kita menuju ke terminalnya. Kita lihat dulu sini. Saya sudah men-setting inet ini ke DHCP. Nah, setelah itu kita cek config. Nah, di sini sudah inetnya sudah berada di 102 dan di antara 32 dan 254. Jadi ini sudah bisa dikatakan DHCP.